Selamat pagi, eee, siang, sore, atau kapanpun di mana Ibu Ria melihat. Perkenalkan nama saya Peter Wijaya, dengan NIM 20201122018 dari Prodi Akuntansi. Sekarang saya akan, mempresentasikan ujian akhir semester, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pertama, soal saham preferen anak perusahaan. Saham preferen adalah suatu berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemilikan saham biasa. Jadi saham preferen itu dia sama seperti saham biasa, cuma dia ada beberapa perbedaan, tapi sama-sama sebagai ownership, ada kepemilikan. Yang bedanya itu ada beberapa hal, seperti contohnya saya ambil contohnya seperti dividen. Kalau dalam saham biasa, dividen itu kan tergantung perusahaan. Apakah perusahaan pada tahun ini mengalami keuntungan, maka dividen makin gede, atau kerugian maka nggak ada dividen, seperti itu. Sedangkan jika di saham preferen, itu dividennya akan dibagi secara tetap, itu tetap. Dan setelah itu, ada beberapa kelebihan dari saham preferen. Kalau contohnya, satu emiten ini, emiten A lah, emiten A ini mengalami kebangkrutan, maka saham biasa akan klaim pada saat aset paling akhir, sedangkan saham preferen itu akan lebih diutamakan klaim asetnya. Setelah dikalkulasi baru di aset paling akhir baru dibagi kepada saham biasa, seperti itu. Tapi ada kekurangan pada saham preferen. Saham preferen itu tidak memiliki hak voting. Jika ada terjadi apa-apa seperti RUPS, rapat saham, umum saham, itu pemilih saham preferen tidak memiliki hak voting, sedangkan pemilih saham biasa memiliki hak voting. Yang kedua, konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Oke. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi. Kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian saham preferen anak perusahaan, maka bagian atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak memiliki induk perusahaan dialokasi ke pemilik non pengendali, ya seperti itu. Jadi laporan keuangan ini, jika induk dia ada sebagian saham preferen itu, maka itu harus dieliminasi. Tapi jika tidak ada, maka dia harus dialokasikan kepada pemilik non pengendali atau anak, gitu. Yang ketiga, saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Induk perusahaan itu pasti juga memiliki saham preferen anak perusahaan, ya kan? Pasti harus ada, karena kan sebagai induk, selain dari investasi pada saham biasa anak perusahaan. Oke. Kenapa? Karena saham preferen yang dimiliki induk perusahaan itu berada dalam entitas konsolidasi, jadi kan penggabungan gitu. Maka dari itu saham preferen itu harus dieliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Tuh. Bukan dalam hal itu saja, tapi dalam hal pendapatan saham preferen itu dicatat oleh induk perusahaan juga harus dieliminasi juga. Nah, gitu. Oke, sekarang saya akan masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Oke. Pada tanggal 31, PT Abang membeli 9% saham PT AD pada nilai buku saham sebesar 5 miliar. Pada tanggal kombinasi bisnis ini, saham biasa PT AD adalah 4 miliar. Satu laba PT AD ada 1,5 miliar. Sementara nilai wajah saham PT AD Lampung Madu adalah sebesar 500 juta. Cukup jauh ya. Nah, tapi pada PT Abang tuh
memperoleh laba operasi terpisahnya itu sebesar 5,3 M selama tahun 2022 dan dividennya itu 3,5 M. PT AD atau PT anak juga membuka laba bersih sebesar 2 M dan membagikan dividen biasa sebesar 600 juta. Dan pada tanggal 1 Januari PT AD menerbitkan saham preferan dengan nilai nominal 2,3 M untuk dijual nominalnya dengan dividen saham preferan, berarti kan tetapkan sebesar 800 juta dibayar ya ke tahun gitu. Dan ada diminta perhitungan dan ayat jurnal. Yang soal pertama itu adalah PT Abang tidak membeli saham preferan yang diterbitkan PT AD pada tanggal 1 Januari. Gimana perhitungannya? Yang kedua, PT Abang membeli 70% dari saham preferan PT AD senilai 1.610 juta. Oke. Pertama, jawaban yang A itu laba bersih untuk menghitung bagian PT Abang dari laba PT AD. Laba bersih PT AD itu di soalnya sebesar 1,5 M. PT AD saham biasa PT AD itu 4 M dengan saldo laba 1,5 M, kan? Dengan dividen preferred itu sebesar 800 juta. Tadi ada dijelaskan. Jadi laba PT AD yang menjadi kepemilikan saham biasa itu tambahkan saja, jadi totalnya 700 juta. Kan ada disebutkan juga bahwa PT Abang itu membeli saham kepemilikan PT AD sebesar 90%. Maka bagian proporsional PT Abang itu dikali 90%. Nah, jadi laba PT Abang, jadi laba PT induk dari PT anak, PT Abang pada PT AD adalah 630 juta. Yang kedua, menghitung laba yang dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali. Dividen preferred PT AD itu sudah ada soal. Dividen PT AD itu sebesar 800 juta. Dan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non-pengendali itu sebesar 70 juta. Kenapa 70 juta? Karena kan PT Abang itu telah membeli PT AD sebesar 90%, sedangkan PT AD hanya memiliki saham sebesar 10%. Nah, jadi kan itu dialokasikan ke PT AD dari laba PT AD yang menjadi kepemilikan pemegang saham biasa itu hanya didapatkan sebesar 10%, sebesar 70 juta. Dengan pendapatan kepentingan pengendali itu di total saja 870 juta. Yang ketiga, menghitung jumlah yang dialokasikan kepada PT Abang. Laba operasi terpisah PT Abang itu sebesar 5,3 M. Laba bersih PT AD 1,5 M, satu labanya gitu. Laba bersih konsolidasi itu kan konsolidasi kan pergabungan. Jadi laba bersih antara kedua PT itu sebesar 6,8 M dengan laba untuk kepentingan pengelola sebesar 870 juta. 870 juta pendapatan kepentingan non pengendali. Dan laba yang diberikan pemilik entitas PT Abang itu tinggal dikurangi saja dari laba bersih konsolidasi sebesar 5.930 juta. Oke, ini jurnal eliminasi yang pertama. Yang pertama kita mengeliminasi pendapatan PT AD. Ya. Pendapatan PT AD itu 700 juta dari 90% itu 630 juta. Dengan dividen saham biasa 600 juta kali 90% itu dapat 540 juta. Nah, investasi pada saham biasa PT AD itu kan 10%, jadi 90 juta seperti itu. Yang kedua, mengalokasikan laba ke kepentingan dan pengendali. Pendapatan untuk kepentingan dan pengendali itu sebesar 870 juta. Dengan dividen preferred 800 juta akan ada di soal. Dan dividen saham biasa itu kan hanya sisa 10%. Nah, dividen saham biasa itu 600 juta kali 10%. Dengan kepentingan dan pengendali itu sebesar 10 juta.
Yang ketiga, mengeliminasi investasi saham biasa awal. Itu dari soal ada saham biasa PTAD itu menilai 4 miliar dengan saldo laba PTAD itu 1,5 miliar. Dengan investasi pada saham biasa PTAD itu sebesar 5 miliar, ya kan? Dengan kepentingan non pengendali 500 juta. Yang keempat, mengeliminasi saham preferred pada PTAD. Ya, soalnya saham preferred PTAD itu kan bernilai 2,3 miliar dan PTAD hanya memiliki 10%-nya. Jadi hanya 230 juta. Yang kepentingan non pengendali DPT itu 230 juta juga. Saham preferred PTAD pada kepentingan non pengendali. Yang ini untuk soal B. Soal B tentang yang pertama PT Abang tidak membeli saham preferred PTAD, sedangkan yang kedua itu PT Abang membeli sebesar 70% dengan nilai 1,6 M. Oke, kita pertama hitung dulu. Oke. Kepentingan non pengendali atas dividen preferred. Itu memang dividen preferred kan 800 juta. Dikali 30%. Kenapa? Karena kan PT induk membeli PT Ana sebesar 70% di soalnya tersebut. Jadi sebesar 240 juta dividen preferred-nya. Kepentingan non pengendali ya. Dengan laba yang dialokasikan pemegang saham biasa non pengendali itu 700 juta dikali 10%. Nah, jadi hanya 70 juta. Pendapatan untuk kepentingan non pengendali itu sebesar 310 juta. Itu di total saja. Oke. Ini jurnalnya. Yang pertama, mengeliminasi pendapatan pada dari PTAD. Pendapatan PTAD itu kan 200 juta. 90%. 630 juta dengan dividen saham biasa 600 juta kali 90% sebesar 540 juta dan investasi pada saham biasa PTAD sebesar 90 juta. Yang kedua, mengeliminasi pendapatan dividen dari saham preferred AD. Pendapatan dividen saham preferred itu sebesar 310 juta. Ada di sini. Dan pada dividen saham preferred itu sebesar 30 juta juga gitu. Yang ketiga, mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali. Pendapatan untuk kepentingan non pengendali 310 juta pada dividen saham preferred 800 juta dikali 30% untuk PT Ana sebesar 240 juta dengan dividen saham biasa 600 juta dikali 10%. PT Ana juga sebesar 60 juta dengan kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. 4. Mengeliminasi investasi saham biasa awal. Ya kan. Saham biasa PTAD itu bernilai 4 miliar dengan saldo 1,5 miliar. Investasi pada saham PTAD itu sebesar 5 miliar dengan kepentingan non pengendali itu 5 miliar. Itu sudah fair. Oke. Yang kelima, mengeliminasi saham preferred pada PTAD. Saham preferred PTAD itu nilai saham preferred di PTAD itu sebesar 2,3 M, 3 miliar. Dengan pada investasi saham preferred PTAD itu sebesar 1 miliar 610 juta dengan kepentingan non pengendali itu sebesar 690 juta. Nah, sekian dari presentasi saya, Bu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah melihat, Bu.